Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Para santri yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggantungkan, memerdekakan budak setelah sayyidnya itu meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamit tadbiri. Faslun ay hadza faslun utawi ki fasal. Wa man lan utai wong kala kang ngucap sapa wong li abdihi maring budake wong ing pengucap ida mutu terlani moto ingsun ida mutu lamun moto ingsun apabila mati saya fa anta mongko utawi sira hurun iku merdeka fahuwa mongko utawi budak mudabbarun iku den arani budak mudabbar. Ya ikut dadi merdeka sapa budak ba'da wafati sakwisi mateni sayyid min sulusihi saking sepertuluni artoni sayyid, yakni seperti ini mankolah, jadi ba'da wafati sakwisi mateni mankolah min sulusihi saking sepertuluni artoni man qala, artinya sayyidi budak wa yujulan wanna lahu kadwi man qala, yakni sayyidi budak opo ayyabi'ahu yen to ngedol sapa man maring budak fi hali hayatihi ing dalam waktu uripi man wayab bulan dadi batal apa tadbiruhu jadi akan budak mudabbar maring budak wa hukmul mudabbari dan utawi hukum dedaken budak mudabbar hukmul mudabbar lan utawi hukum budak mudabbar budak kang den gantungaken merdeka sakwisi mateni sayyid fi halis hayati sayyidi ing dalam waktuni uripi sayyidi budak mudabbar hukmul abdi iku hukum budak al-qonni yang betul-betul
budak. Hukmul ati hukumnya budak. Al-kinni budak. Ini di sini faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah fasal fi ahkamit tadbiri di dalam hukum menjadikan budak mudabbar. Apa tadbir atau mudabbar itu? Luatan an-nadru fi awaqibil umur. Ya, ini memperhatikan akibat atau setelah sesuatu itu menurut bahasa. Tapi menurut istilah apa katanya? Di sini itkun an duburil hayati. Jadi yang menurut syarak itu adalah mengadakan budak yang digantungkan setelah meninggalnya orang yang setelah meninggalnya sayyid. Jadi disebut tadbir itu adalah menggantungkan kemerdekaan budak setelah meninggalnya sayyid. Maka firman menyatakan wa man qala li 'abdihi idza muttu fa anta hurrun wa huwa mudabbar ya'tiku ba'da wafatihi. Kalau ada seorang sayyid berkata kepada budaknya, wahai budak, apabila aku mati maka engkau merdeka. Apa yang terjadi? Maka itu dinamain budak mudabbar. Di mana budak itu akan merdeka setelah meninggalnya sayyidnya budak. Nah, sekarang tidak ada budak. Jadi kalau terjadi misalnya ada budak lagi, ada orang namanya Fikri, dia seorang sayyid, artinya orang yang mempunyai budak. Budaknya misalnya itu laki-laki, namanya Nirno misalnya. Bilang Fikri, Nirno, kalau nanti saya sudah mati kamu menjadi merdeka. Nah, perkataan semacam itu namanya tadbir. Nah, budaknya yang dibilang, hei kamu nanti kalau saya merdeka, itu namanya mudabbar. Nah, yang berkata, yakni yang berkata demikian itu namanya mudabir. Yani kalau bahasa sederhananya, akad semacam itu namanya akad tadbir, menggantungkan kemerdekaan budak setelah pemiliknya meninggal. Orang atau orang yang berkata itu, yang mengatakan atau sayyidnya pemilik budak itu disebut namanya mudabir. Nah, budak yang digantungkan kemerdekaan setelah meninggal itu namanya mudabbar. Terus bagaimana kalau dia ternyata berkata, wahai budakku, kalau saya meninggal kamu itu merdeka, maka otomatis begitu dia yang punya itu meninggal, otomatis budaknya langsung merdeka. Langsung merdeka. Ya kalau kita mati, dia tidak merdeka. Kapan? Kalau ternyata hartanya peninggalannya itu hitungannya lebih daripada 3/3. Artinya begini, kalau ternyata ada Fikri ini punya budak namanya Nirno. Nah, kemudian harganya Nirno ini, kan budak itu kan diperjualbelikan, harganya misalnya itu 20 juta kalau dijual. Nah, sementara kekayaannya Rizki itu misalnya 60 juta. Nah, itu boleh otomatis menjadi merdeka, karena itu 1/3 dari harta kekayaannya Fikri. Atau yang ternyata lebih, katanya kekayaannya itu 100 juta, berarti harga dari budak tidak nyampe 1/3, maka otomatis dia menjadi merdeka. Tapi kalau ternyata kekayaannya Rizki itu hanya 30 juta, sementara harga budaknya
misalnya 20 juta, maka berarti lebih dari sepertiga harta yang ditinggal, maka itu tidak menjadi merdeka. Kenapa? Karena harta waris itu hak daripada keluarganya. Yang bahasa fikihnya namanya dirkah. Itu adalah hak daripada ahli waris. Kalau punya istri ya punya istri, kalau punya anak, kalau punya ayah ya punya ayahnya, gitu ya, sesuai dengan hukum faraid. Nanti ada pelajaran tersendiri tentang bagaimana cara membagi harta. Kalau dia kalau dia punya istri dan tidak punya anak, dan kalau punya istri dia punya anak, itu hitungnya beda. Kalau punya anak saja, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya ayah, maka hanya punya anak, maka bagaimana cara menghitungnya? Itu dalam ilmu faraid bahwa dirkah, jadi harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu adalah untuk ahli waris, dan tidak boleh di dalam dirkah ini disedekahkan, dihibahkan itu melebihi dari sepertiga. Maka karena itu kalau ada orang yang melakukan tadbir, yakni menggantungkan kemerdekaan budaknya setelah dia meninggal, maka tidak boleh lebih harga budak itu melebihi sepertiga dari kekayaannya. Nah, kalau ternyata lebih, maka dia tidak jadi, maka budak itu harus diwariskan kepada yang ahli warisnya itu. Wa yajuzu lahu ay yabi'ahu fi hali hayatihi wa yaqtulu tadbiruhu. Nah, budak yang dijadikan budak mudabbar itu, maka seorang sayyid, seorang tuan boleh menjual budak ini ketika masih sayyidnya hidup. Jadi walaupun dia berkata kau merdeka nanti kalau setelah saya meninggal. Nah, kalau sayyidnya masih hidup dan punya keinginan untuk menjual budaknya itu boleh, tidak ada masalah. Dan berarti angkat tadbirnya itu menjadi batal. Sehingga walaupun nanti sayyidnya meninggal, tetap aja dia budak, tidak menjadi merdeka. Tidak menjadi merdeka. Wa hukmul mudabbari fi hali hayatil sayyidi hukmul abdil fanni, hukmu abdil qinni. Nah, hukum dari budak mudabbar. Jadi budak yang digantungkan kemerdekaan ketika sayyidnya meninggal. Ketika sayyidnya masih hidup ya hukumnya ya budak murni, al-abdul qinni. Jadi al-qinni tauhid, betul-betul budak. Jadi tidak separuh merdeka. Jadi murni hukum merdeka. Jadi walaupun dia digantungkan merdeka setelah sayyidnya meninggal, selama sayyidnya hidup, maka budak itu masih murni sebagai budak, nggak ada campuran sama sekali. Ya. Jadi kesimpulannya menyatakan begini. Ini akan bahas tentang namanya akad tadbir. Apa akad tadbir? Itu adalah menggantungkan kemerdekaan budak setelah sayyidnya meninggal. Nah, maka itu kalau ada orang berkata kepada budaknya, hei budakku, kamu merdeka setelah saya meninggal, maka otomatis si budak itu menjadi merdeka ketika pemiliknya itu menjadi meninggal. Nah, kemudian walaupun dia itu sebagai budak yang kemungkinan merdeka setelah meninggal, kalau sayyidnya masih hidup boleh menjualnya, dan berarti angkat tadbirnya itu menjadi batal. Nah, kemudian bagaimana status si budak itu? Ya, selama hidupnya itu masih hidup, yang menjadi budak murni.